Oke, nomor 1. Pada saat desa X dipimpin oleh kepala desa A, banyak warga mengikuti kerja bakti setiap hari Minggu. Ketika kepala desa A diganti, jumlah warga yang mengikuti kerja bakti berkurang. Asumsi yang paling mungkin mendasari perbedaan kondisi di desa X adalah asumsi yang paling mungkin yang paling memungkinkan itu adalah D ya. Kepala desa yang baru kurang menggalakkan program kerja bakti, ya. Karena untuk itulah kepala desanya diganti. Kita isi D, oke. Kemudian untuk nomor 2, restoran B, oke. Yang tadi ini D ya. Restoran B sudah menerapkan aturan dilarang merokok sejak 3 bulan terakhir. Aturan tersebut membuat pengunjung makin meningkat. Asumsi yang paling mungkin mendasari kondisi restoran B adalah pengunjung lebih menyukai restoran yang tidak ada orang merokok ya. Jadi itu menyebabkan pengunjungnya makin meningkat gitu. Kemudian nomor 3. Programmer menjadi salah satu profesi yang paling populer dan diminati di bidang IT. Programmer akan membangun sebuah program yang telah dirancang, baik itu program yang berupa sistem operasi maupun bentuk sebuah aplikasi. Manakah pernyataan berikut yang memperlemah atau tidak memperlemah pada teks tersebut? Oke. Yang memperlemah di sini adalah yang pertama kita tengok dulu. Profesi yang paling diminati adalah menjadi seorang konsultan IT. Memperlemah ya, karena sini tidak mendukung pekerjaan programmer ya, jadi itu memperlemah. Yang kedua, program aplikasi merupakan program yang akan dibuat oleh seorang programmer, tidak memperlemah, justru itu mendukung prospek pekerjaan programmer sendiri. Programmer dapat membuat aplikasi bisnis online, justru tidak memperlemah, itu memperkuat justru. Slogan programmer mendapat penghasilan besar, itu tidak memperlemah. Jadi hanya memperlemah hanya pernyataan pertama. Oke. Kemudian yang nomor 4, ada peneliti A. Peneliti A mempunyai pernyataan peperangan dapat merusak cagar budaya. Peneliti B, adanya budaya dapat mencegah peperangan. Data menunjukkan bahwa ada konsensus ketika peperangan tidak boleh merusak cagar budaya. Oke, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai data tersebut? Oke. Datanya menunjukkan bahwa ada konsensus ketika perang tidak boleh merusak cagar budaya. Oke, memperlemah argumen penelitian A. Penelitian A bilang apa? Peperangan dapat merusak cagar budaya. Oke, sedangkan datanya menunjukkan bahwa ada konsensus ketika perang tidak boleh merusak cagar budaya. Justru memperkuat malah A, ya. Justru mendukung pernyataan peneliti A. Peperangan dapat merusak cagar budaya. Oleh karena itulah ketika perang adanya konsensus ketika perang tidak boleh merusak cagar budaya. Gitu. Konsensus itu ketika hubungan timbal balik. Ya, ada yang perang atau misalnya hubungan timbal balik yang harus terjadi, yang semestinya diharapkan. Lanjut nomor 5, kolesterol merupakan senyawa lemak menyerupai lilin. Ada beberapa penyakit yang bisa timbul akibat tingginya kolesterol, seperti jantung, penyumbatan pembuluh darah, dan stroke. Alpukat adalah salah satu buah dengan kandungan lemak tak jenuh yang baik untuk menjaga kadar kolesterol dalam tubuh. Kandungan alpukat yang terdiri dari fitosterol dan polifenol dipercaya mampu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Manakah dua pernyataan berikut yang jika benar akan memperkuat argumen pada teks? B dan C. Diminta 2 argumen di sini ya. B, C. Berarti kompleks. B ya, mengkonsumsi buah alpukat dapat menurunkan risiko terkena penyakit jantung, ya mendukung ya. Itu ya. Kemudian C, kadar kolesterol yang tinggi memicu timbulnya stroke. Ya, kalau untuk yang A itu tidak mendukung ya. Polifenol adalah zat dihasilkan dari tingginya kadar kolesterol dalam darah. Tidak ya. Enggak sesuai dengan teks ya. Oke. Jadi kompleks boy. Ya.
Nomor 6, kota X melakukan penghijauan dengan cara menempatkan tanaman pada dalam pot di jalan-jalan utama. Perawatan tanaman dilakukan dengan cara penyiraman setiap 3 kali sehari. 3 hari sekali, sorry. Selama musim hujan, petugas kebersihan tidak melakukan perawatan terhadap tanaman pot tersebut. Simpulan yang paling tepat mengenai kota X adalah yang paling tepat ya mengenai kota X adalah jalan-jalan utama terlihat asri. Kenapa terlihat asri? Karena ada tanaman pot di jalan-jalan raya utama dan juga disiram berkala 3 hari sekali. Artinya Kemudian artificial intelligence atau AI saat ini menjadi tren dalam industri restoran. Aplikasi berbasis AI mulai banyak digunakan dengan tujuan meningkatkan customer service hingga mengoptimalkan operasi di belakang layar. Asisten suara yang didukung AI dapat mengubah proses pemesanan lebih mudah, memberikan customer experience yang lebih interaktif dan efisien. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah pernyataan yang paling mungkin benar mendukung teks tersebut? C ya. AI memberikan dukungan lebih bagi industri restoran. Kemudian untuk nomor 8. Ini ya. Nomor 8, belimbing banyak mengandung vitamin C dan kaya serat. Namun buah ini juga memiliki kandungan yang dapat membahayakan tubuh, yaitu asam oksalat. Asam oksalat adalah senyawa yang dapat berikatan dengan mineral lain dan membentuk kristal di dalam tubuh. Kristal tersebut dapat mengendap di ginjal dan menjadi batu ginjal. Kesimpulan yang paling benar pada teksnya adalah ini yang paling tepat. Kesimpulannya adalah ini makan belimbing ya, menggunakan belimbing dapat mengganggu ginjal atau mengakibatkan batu ginjal. Yang lebih tepatnya. Kemudian yang nomor 9, warga yang tinggal di Pulau X menempuh perjalanan ke ibu kota menggunakan jalur laut. Warga datang ke pusat kota untuk membeli bahan kebutuhan pokok yang tidak bisa didapatkan di daerahnya. Pemerintah membangun gudang sembako di Pulau X. Kondisi yang paling mungkin menggambarkan Pulau X setelah pemerintah membangun gudang sembako adalah jadi kalau pemerintah membangun gudang sembako di Pulau X, maka warga tidak perlu datang ke pusat kota untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Ya, jadi gak usah repot-repot ke kota. Ya. Kemudian nomor 10, Kepala Daerah X mengatakan bahwa permintaan terhadap komoditas jahe dalam 6 bulan terakhir meningkat cukup tajam karena banyak masyarakat yang mulai kreatif dalam inovasi pembuatan minuman jahe untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Manakah pernyataan berikut yang jika benar akan memperkuat pernyataan Kepala Daerah X tersebut? Yang memperkuat pernyataan kepala desa itu adalah lebih tepat C ya. Jumlah pembuat minuman jahe pada 6 bulan ini lebih banyak dibanding dengan 6 bulan lalu. Ya. Karena Kepala Daerah X itu mengatakan di soalnya permintaan terhadap komoditas jahe dalam 6 bulan terakhir meningkat cukup tajam. Ya, jadi C. Mendukung pernyataan kepala itu. Nomor 11. Seorang pedagang berbelanja di supermarket X yang ramai pembeli dan mendapatkan kupon undian. Kupon tersebut dimasukkan ke dalam kotak undian. Kesimpulan, pelanggan akan mendapatkan peluang besar untuk memenangkan hadiah undian. Kualitas simpulan berdasarkan pernyataan tersebut adalah simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Kalau kita tengok ini informasinya, aku bacakan sekali lagi. Seorang pelanggan berbelanja di supermarket X yang ramai pembeli dan mendapat sebuah kupon undian. Kupon tersebut dimasukkan ke dalam kotak undian. Kesimpulannya pelanggan akan mendapat peluang besar. Kesimpulannya yang salah. Ya, bukan informasi yang nggak cukup. B. Kesimpulannya yang salah. Ya. Kesimpulannya pelanggan akan mendapat peluang besar. Peluang besar di sini enggak disebutin peluang besar. Dengan berbelanja mendapat tiket akan berpeluang besar. Ya. Enggak disebutin faktor-faktor penyebab dia peluangnya besar. Kalau itu informasi tidak cukup. Ya, enggak cukup, sudah cukup sih informasinya.
Itu ya. Nomor 12, siswa A menjuarai lomba lari maraton apabila dia tidak cedera. Siswa A libur sekolah apabila dia ikut lomba lari maraton. Apa yang terjadi jika hari ini siswa A ikut lomba lari maraton atau siswa A tidak menjuarai lomba lari maraton? Apa yang terjadi? C. C. Oke, siswa A menjuarai lomba lari maraton. Kita orat ya. Apabila dia tidak cedera. Oke. Siswa A menjuarai lomba lari P apabila ia tidak cedera. Q. Siswa A libur sekolah apabila dia ikut lomba lari maraton. Oke. Siswa A libur sekolah. Oke, libur sekolah di sini pernyataan baru R ya. Apabila ia tidak ikut lomba lari maraton. Oke, kemudian apalagi di sini? Apa yang terjadi jika hari ini siswa A ikut lomba lari, siswa A ikut lomba lari itu apa? Pernyataan apa itu? Pernyataan S ya. Atau siswa A tidak menjuarai lomba lari maraton. Berarti negasi P. Negasi P ya. Oke. Sebentar. Siswa A ikut lomba lari maraton. Itu P ya. Ada atau loh. Siswa A tidak menjuarai lomba lari maraton. Berarti negasi S. Jadi kesimpulannya itu gimana tariknya? Cara narik kesimpulannya nih. Coret kah? C. P atau negasi S itu ya. Oke, di sini kalau kita baca ya, cuma baca sekilas kayak gini ya, kita bisa dapat kesimpulannya tuh lebih simpel loh, ya. Ya pasti siswa A-nya Tidak cedera. dia ikut lomba lari dan tidak menjuarai lomba lari maraton. Cedera. Ya, cedera, siswa A-nya cedera. Terus dia libur sekolah. Atau dan. Atau. Pilihannya atau A ya lebih tepat ya. Dia tidak menjual lomba lari maraton. Berarti dia cedera. Oke. Ikut lomba lari maraton. Kalau dia libur sekolah. Atau ya. Nomor 13. Semua penari tradisional bisa bermain gamelan. Sebagian yang bisa bermain gamelan menyanyi lebih baik dibandingkan penari lain. Simpulan yang paling tepat adalah semua penari tradisional bisa bermain gamelan. Oke. Sebagian yang bisa bermain gamelan menyanyi lebih baik dibandingkan penari lain. Oke, kesimpulannya adalah D. Sebagian penari tradisional menyanyi lebih baik dari penari lain. Oke. Kemudian nomor 14. Semua program sekolah X menarik minat siswa karena programnya sesuai kebutuhan siswa. Salah satu program sekolah yang menarik minat siswa adalah program pengabdian masyarakat karena melatih kepedulian siswa di luar lingkungannya. Kesimpulan yang pasti benar mengenai program sekolah X adalah D.
Ini program Scholar Action menarik minat siswa karena programnya sesuai kebutuhan ya. Dan ada salah satu program, berarti nggak semua program gitu yang menarik siswanya. Berarti kesimpulan jawabannya bukan semua, tapi ada. D ya, ada program Scholar X yaitu program pengabdian masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Anak-anak akan gemar makan bayam apabila bayam dipadukan dengan cara makanan favorit anak-anak. Ya, anak-anak, aku sekali lagi bilang, anak-anak akan gemar makan bayam apabila bayam dipadukan dengan cara makanan favorit anak-anak. Ini terjadi apabila anak-anak diajak memilih dan mengolah bayam dengan makanan favorit mereka. Kesimpulan yang pasti benar berdasarkan teks tersebut adalah kita baca dulu yang A. Apabila anak-anak gemar makan bayam, anak-anak diajak memilih dan mengolah bayam dengan makanan favorit mereka. Bisa jadi ya, bisa ya. Terus apa lagi tadi bilang D ya? D juga bisa. Apabila bayam dipadukan dengan makanan favorit, anak-anak pasti diajak memilih dan mengolah bayam dengan makanan favorit mereka. Oke, anak-anak akan gemar makan bayam apabila makannya dipadukan. Aku buat di kayak P lah. Anak-anak akan gemar makan bayam. P, apabila bayam dipadukan dengan makanan favorit anak-anak. Ini terjadi apabila anak-anak diajak memilih dan mengolah bayam dengan makanan favorit mereka. Kalau A, apabila anak-anak gemar makan bayam, anak-anak diajak memilih. No, apabila anak-anak gemar makan bayam. Kalau mereka gak gemar makan bayam, dia diajak makan dan mengolah bayam. Enggak kan? Kalau B, apabila bayam dipadukan dengan makanan favorit anak-anak, belum tentu. Ada kata belum tentu. Belum tentu. Oke, anak-anak. Ini katanya matinya di kata belum tentu ya, berarti tidak tepat ya. Karena di kalimatnya kan di sini kan belum tentu, ada kata belum tentu. Berarti antara anak-anak akan menyukai makan bayam atau tidak gitu kan. Kalau yang D, apabila bayam dipadukan dengan makanan favorit, anak-anak pasti diajak memilih. Pasti diajak memilih mengolah bayam dengan makanan favorit mereka. Pasti diajak. Sedangkan kalimat di atas itu ini terjadi, ada kalimat ini terjadi apabila anak-anak diajak memilih dan mengolah bayam dengan makanan favorit mereka. Oke. Jadi mana yang tepat kira-kira? Ada yang jawab ada? Kalau apa coba? Apabila bayam tidak dipadukan dengan makanan favorit, anak-anak tidak diajak memilih. Aduh, ini lancor lah. Yang C, apabila anak-anak tidak gemar makan bayam, anak-anak tidak diajak memilih atau tidak diajak mengolah bayam dengan makanan favorit mereka. Jadi yang benar adalah C. Hati-hati dengan penghubung kalimatnya ya. Ada kata belum tentu. Ya. Ada yang kata pasti. Mana belum tentu pasti salah. Iya, tapi baca lagi. Berkaitan tak dengan kalimat yang si soalnya tuh? Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 16. Ini sampai 20, ini soalnya tentang apa nih? Oh iya, tentang PU. Ya PU, masa aku soalnya tentang penarikan kesimpulan semua nih. Nomor 16, jika guru matematika menambah jam pelajaran, maka nilai siswa banyak yang meningkat. Nilai siswa tidak banyak mengalami peningkatan. Atau
siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Simpulannya pasti salah. Di sini tanya yang paling pasti salah. Adalah A. Coba kita tengok. Jika guru matematika menambah jam pelajaran, maka siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Iya, kalau ditambah. Nggak relate ini. Menambah jam pelajaran kan supaya siswa nilai siswanya meningkat. Ya kan? Pernyataan kalau nilai siswa tidak mengalami peningkatan atau siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Itu pilihan kan? Atau kan? Kalau yang A ini Maksudnya apa kalau menambah atau siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? kayak begini maksudnya ya, di sini guru matematika menambah jam pelajaran, maka nih siswa banyak meningkat. Nah, atau ada pilihan lain ya, nilai siswa yang tidak banyak mengalami peningkatan artinya ada yang tidak mengikuti jam pelajaran gitu ya, atau siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah gitu ya. Yang ikuti. Kalian A enggak deh A. Berarti maksudnya mengikuti ekstrakurikuler ini enggak ini kok. Enggak kate tambahan pelajaran kok. Ya. Kalau B, jika siswa tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, maka guru matematika menambah jam pelajaran. Nah, ini lebih ngawur lagi nih. C, guru matematika tidak menambah jam pelajaran. Atau nilai siswa banyak yang tidak meningkat. Ini kalau kalian harus tahu ya, kalimat awalnya kan saling berhubung. Guru menambah jam pelajaran, maka nilai siswa meningkat. Nah gini, kalau yang pernyataan C, guru matematika tidak menambah jam pelajaran atau nilai siswa banyak yang tidak meningkat. Ini kalau ada kata atau itu berarti pilihan kan, kita suruh pilih salah satu. Berarti kalau disuruh pilih salah satu itu berarti beda, tidak terhubung. Gitu, ya. Kalau D, apa D? Guru matematika menambah jam pelajaran dan siswa tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Terhubung kah? Iya. Ya, karena kan siswa harus mengikuti tambahan jam pelajaran. Maka mereka tidak akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. D berarti. Tapi ini disuruh yang salah kok. Yang pasti salah. Ya, yang pasti salah. C lah. Kan gak bisa. Iya, C ya berarti ya. Oke. Kalau E itu siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler apabila nilai siswa banyak yang meningkat. Ya. Nomor 17. Jika siswa A belajar dengan serius, maka ia akan memperoleh nilai rapot yang tinggi. Jika nilai rapot siswa A tinggi, maka ayah memberikan laptop baru. Ternyata ayah siswa A tidak memberikan hadiah laptop baru kepadanya. Berarti kalau kita udah gak lihat dari pilihan ganda nih, berarti kalau dia dikasih hadiah laptop baru, maka rapotnya siswa A tuh tidak tinggi berarti ya. Ya, tidak, kalau nilainya tidak tinggi maka ia tidak belajar dengan serius. Betul. Kenapa sih begini? Untuk bisa menjadi seorang ketua kelas, siswa tersebut harus jujur dan dapat dipercaya. Siswa X adalah siswa yang sering berbohong atau tidak dapat dipercaya atau dia bisa berbohong. Kalau tidak berbohong dia tuh tidak dapat dipercaya. Simpulan yang tepat adalah C. Siswa X tidak memenuhi syarat sebagai ketua kelas. Ya, benar. Oke. Karena dia meskipun siswa X itu ada kata atau pilih salah satu tapi salah satunya pun tidak memenuhi kriteria dia untuk menjadi seorang ketua kelas. 19. Jika kakak tidak membeli es krim, adik tidak mandi. Jika ibu pergi berbelanja ke pasar,
ayah tidak mengikuti kerja bakti lingkungan. Kesimpulan yang tepat adalah jika kakak pergi membeli es krim, adik tidak mandi. Jika ibu pergi ke belanja ke pasar, ayah tidak mengikuti kerja bakti. Kesimpulan yang tepat bila pagi ini adiknya mandi, berarti kakaknya tidak pergi beli es krim. Atau ibu berbelanja ke pasar, kalau berbelanja ke pasar berarti ayah ngikut kerja bakti. Berarti jika ibu pergi belanja, ayah tidak ikut kerja bakti. kalau ibu belanja berarti ayah tidak ikut kerja bakti ya. Iya. Berarti guru idola murid adalah guru yang peduli pada murid, tidak berkata kasar dan materi pelajaran mudah dipahami. Seorang guru saat mengajar materinya sulit dipahami, suka berkata kasar, atau tidak peduli pada muridnya. Kesimpulan yang benar pada tentang guru tersebut adalah C. Beliau bukan guru idola murid. Oke. Perhatikan 4 pernyataan berikut. Nomor 1, K banding L adalah 3:1. Kalau dilihat dari perbandingan di sini K-nya lebih besar dari L. L naik 5% dari sebelumnya. Oke. Kalau L-nya naik 5% sebelumnya, biasanya K-nya juga pasti naik ya. Apalagi di perbandingan nilai perbandingan K-nya lebih gede, itu 3. K belum. K lebih besar dari L. Benar. K dikurang L sama dengan 4. Informasi saja yang dapat digunakan untuk mencari K sama L. Yang pacar dipakai untuk nyari K sama L. Apa be? Nomor 1, ya itu perbandingannya bisa dipakai itu. Ini bisa dipakai untuk nyari K sama L. Ya, ada apa lagi? Habis itu. Kalau nomor 3, K lebih besar dari L, itu enggak bisa dipakai itu. Ya, tidak ada angka pastinya itu. L naik 5% dari sebelumnya. Loh, L beda tahu, K-nya beda tahu. Kalau nomor 4, K kurang L sama dengan 4. Bisa itu. Berarti kakak membeli kemeja seharga 85.000. Harga tersebut adalah harga setelah diskon. Oke, ini harganya setelah diskon 85.000-nya. Jika besar diskon adalah 15%, berapa harga meja tersebut sebelum diskon? Gimana nih cara nyari harga sebelum diskon? Udah pernah belajar kita ya? Berarti Caranya adalah 100 dikurang 15. ya pasti karena untuk cari harga sebelum diskonnya kita kurangi 100% kurang 15. Itu artinya 85%. 100% kurang 15% itu 85% ya. Oke, 85%. 85% itu kali dibagi sama ini. Jadi kita tulis 85.000. Singkat biar akurat di sini ya. 85.000 kita bagiin sama 85%. Artinya 85.000 dikali 100/85. Coret-coret. Jadi hasilnya adalah 100.000. Ya. Lanjut 23. Ibu akan membuat kue ulang tahun untuk adik. Bahan yang diperlukan adalah gula, garam, dan terigu. Masing-masing perbandingannya 2:1:5. Ya, 2:1:5. Itu. Kemudian setelah 3 bahan tersebut, ibu juga membutuhkan mentega sebanyak 25% dari jumlah gula yang digunakan. Oke. Jika ibu menggunakan mentega sebanyak 250 gram, maka berapa jumlah terigu yang dipakai? Menteganya 250 gram. Oke. Dari yang sebelumnya ibu juga membutuhkan mentega sebanyak 25% dari jumlah gula. Berarti kita bisa mencari gula dulu di sini. Jadi gula itu adalah, dia bilang mentega itu adalah 25% dari gula kan. Berarti 250 gram, yang mentega 250 gram kita kalikan sama kita kalikan sama 25%. Lebih tepat bukan kali ya, tapi bagi.
Berarti 250 bagi 25% itu 25 per 100 bagi dikali lalu dibalik 100 per 25. Nah apa sih? Ini jadinya adalah 1000. Berarti menteganya adalah berarti gulanya adalah 1000 gram. Ini ditanya jumlah terigu. Terigu di sini perbandingannya terigu ini 2, 1 atau 5? 5 per berapa? 8. Gulanya 2. Kan harus tahu gula, garam, terigu. Urutannya ini harus perhatiin. Kita udah pernah belajar kan ini kan. Kali sama 1000. Hasilnya adalah 2500 gram atau dibagi 1000 2,5 kilogram. Seorang guru berolahraga sedang mengetes kecepatan lari jarak pendek sprint siswa A dan siswa B. Masing-masing siswa diminta melakukan lari 100 meter sebanyak 6 kali. Rekaman waktu lari siswa A adalah 14, 16, 15, 17, 16 dalam detik. Sementara rekaman waktu lari siswa B adalah 13, 15, 12, 14, 11. Jika data tersebut mengikuti pola tertentu, berapa waktu yang dibutuhkan oleh siswa A dan siswa B pada tes ke-6? Jadi kita lanjut. Seorang guru olahraga sedang mengetes kecepatan lari jarak pendek sprint siswa A dan B. Masing-masing siswanya, kita lihat siswa A itu urutannya 14, 16, 15 ya. Jadi ini membentuk pola bilangan gitu. Kita tengok dari untuk siswa A 14, 16 ini apa ini? Tambah 2. Tambah 2 kurang 1. Tambah 2 kurang 1. Berarti totalnya berarti tambah 2 jadi 18. Kalau yang ini tambah 2 kurang 3. Lalu 12 ke 14 tambah 2 kurang 3 berarti tambah 2 jadi 13. Berarti jawabannya 18, 13 C. Oke, kita lanjut ke nomor 25. Data penjualan barang X di sebuah toko selama 6 hari terakhir adalah A 6, 19, 17, 22, 20, 25. Jika data tersebut membentuk pola tertentu, maka nilai A yang memenuhinya adalah 15 ke 17 kurang 2 tambah 5 habis itu kurang 2 tambah 5. Berarti sebelum kurang 2 ini tambah 5 ya. Tambah 5. Angka berapa yang ditambah 5 hasil 19? 14. Ada A. Ya. Lanjut nomor 26. Oke, ini adalah grafik tentang modal dan keuntungan ya di bulan Januari sampai Mei. Januari itu kalau kita tengok itu bisa di zoom ya. Januari soft copy aku rekan di grup itu. Januari itu modalnya berapa? 10. Modal keuntungannya nggak sampai 5 ya, separuhnya lah 2,5 lah ibaratnya. Iya. Oke, 2,5. Dan seterusnya. Yang ditanya adalah grafik tersebut merupakan data modal dan keuntungan perusahaan X pada bulan Januari dan sampai bulan Mei. Berdasarkan informasi tersebut, pada bulan berapakah perusahaan X memperoleh pendapatan tertinggi? Berarti untuk nyari pertambatan tuh berarti kita kurangin modal sama keuntungan. Jadi di sini modal keuntungan yang paling tertinggi adalah Mei. Kita lihat misal Mei itu berapa? Mei itu 25. Ya, jadi penyari pendapatan itu apa rumusnya? Pendapatan itu modal dikurang beban. Modalnya kita tambahin sama keuntungan. Oke. Modal itu modal awal, maksudnya modalnya tetap apa di sini? 25 ya. Yang keuntungannya 20. Itu 45. Kalau yang ini berapa Aprilnya? Bisa langsung. 20 tambah tengah-tengah 5 sama 10. 7,5 gitu. Berarti 27,5. Yang paling tinggi adalah yang Mei ya. Mei. Tinggal nih, oke berarti siapa yang paling panjang nih? Paling panjang belum tentu. Kalau memang sama-sama panjang oke.
kalau ditambahin. Oke, selanjutnya ada jumlah barang sama bulan. Di sini ada ekspor sama impor. Ekspor yang agak hitam, impor yang agak abu-abu ya. Grafik tersebut merupakan data ekspor dan impor dari bulan Maret sampai bulan Juli 2023. Berdasarkan informasi tersebut, prediksi jumlah barang impor dan ekspor pada bulan Agustus dan September adalah, jadi fokusnya adalah bulan Agustus dan September. Di sini. B. Apa B? Pada bulan Agustus dan September jumlah ekspor turun. Ekspor di sini makin lama makin turun ya. Ya, makin turun. Kalau untuk impornya nggak teratur ya. Ini lalu pas, lalu naik, lalu turun. Nggak menentu ini. Kalau yang B tadi apa? B tadi? Ekspor turun ya. Sebenarnya kalau untuk barang impor itu tidak bisa dinilai karena dia itu berubah-ubah, fluktuatif namanya tuh. Ya, fluktuatif. Jadi bisa juga dia mengikuti arah ekspornya, ya. Ekspornya semakin turun, maka impornya bisa jadi turun. Kalau kita tengok di sini penurunnya lumayan tajam, turun 20 ya. Ya, kemungkinan untuk Agustus juga bakal turun juga dia. Ya, mengikuti ekspornya gitu. Jadi kita bisa tarik kesimpulannya adalah B. Oke. Berarti impornya naik. Ya. Jadi B, ekspor turun ya. Oke, lebih tepat ekspornya turun. Kalau minta impor seharusnya kalau ngikuti grafik itu turun sih, tapi lebih pas dia ekspor. Ya, ekspor yang turun. Kita lanjut ke selanjutnya. Sekolah X mengadakan lomba sains. Lomba diikuti oleh semua siswa dari kelas 10 sampai kelas 12. Materi yang diujikan adalah matematika dan fisika. Bobot matematika 60%, sedangkan bobot fisika 40%. Berikutnya adalah nilai siswa terbaik dari sekolah X. Dari siswa A sampai E, nilai matematika sama nilai fisikanya. Di antara 5 siswa tersebut, siswa mana yang totalnya paling tinggi? Yang paling tinggi adalah ini dikalikan sama bobotnya dulu ya. Bobot nilai matematika tadi berapa? 60%. Fisika 40%. Misal aku ambil siswa A ini. Ini kalikan 60%, 60/100. Ini hasilnya adalah coret-coret 30. Ini bobotnya 40%. Oke. Itu hasilnya adalah 22. Kalau ditotalin 30 tambah 22 itu 52. Ya. Jadi di sini kalau kita tengok secara langsung ya, itu yang paling tinggi adalah yang A. Ya. Karena nilai matematikanya itu tinggi, dibilang tinggi juga paling tinggi enggak, karena ada E kan. Sedangkan nilai fisika itu 55, tinggi juga itu. Ya, kalau kita bandingkan nilai siswa matematika siswa A yang 50 dan yang nilai siswa E yang matematikanya 60, ya. Kalau matematikanya 60, fisikanya justru kecil 35. Oke. Jadi di sini yang pas tinggi lah itu adalah siswa A. Oke. Kalau kalian hitung satu-satu bakal dapat A juga. Oke. Ini yang cepat lah risiko ya. Kita lanjut. Berdasarkan informasi tersebut, manakah yang mendapat keuntungan paling tertinggi? Siapa yang dapat keuntungan tertinggi di sini? B. Perusahaan P maksudnya. Perusahaan P tertinggi. Modalnya 5. Modalnya berapa nih? 30. Oh, modalnya 5 modalnya. Ya. Modalnya 5. Ya, ini modal, ini pendapatan.
Modalnya 5, pendapatannya 25. Berarti untuk nyari keuntungan, Pendapatan kurang modal. bukan pendapatan ya, tapi keuntungan di sini ya. Ya. Pendapatan di Kurang modal. kurang modal. Kalau perusahaan P itu 25 kurang 5, 20. Kalau perusahaan Q 10. Perusahaan R 15. S 5. T 5, paling tinggi P. Perusahaan P. Oke, kita lanjut. Nomor 30. Mana bilangan yang nilainya paling dekat dengan 3/4 dikali 1,21? Kita bahas dulu 3/4 dikali 1,21 itu 121 per 100. Persen yang diminta persen ya. Oke. Jadi kita cukup ngerjain, kita cari. Ada 121 bisa bagi 4? Enggak ya. Jadi kita kalau nggak bisa dibagi 121 nggak bisa bagi 4, karena harus hitung cepat, kali ke dulu 3 kali 21. Berapa? 363. 363 bagi 4 9 ya. 9. Yang 9 bener kan? Oh iya. 9. Berarti dah. Depannya 9 pasti kan?